ketika saya tegur itu, si bapak itu kemudian nengok ke arah saya sambil berkacak pinggang. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Terus di sampingnya ada golong. Wah. Aduh, saya bilang. Lebih mudah menyampaikan ke teman-teman yang masih buang sampah di sungai. Wah, ini berarti harus dibikin virus baru. Virus apa coba deh? Virus yang bisa mempengaruhi orang dengan sangat mudah. Seperti COVID. Nah, kita ciptakan virus. Orang semangat pagi Pak De. Semangat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya kedatangan tamu. Tak diundang? Atau diundang? Diundang spesial ya. Dipanggil Pak De dengan sebutan Suparno Jumar. Ya. Reaper Defender. Aduh. Pasti banyak orang yang udah tahu, makanya saya undang Pak De biar channel ini dikunjungi banyak orang. biar berbagi di kalangan pesepeda bahwa Pak De ini aktivitasnya Reaper Defender ya, penjaga sungai. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa sungai dijagain Pak De? Jadi gini, sungai itu perlu dijaga ketika sungainya bersih. Bagaimana sungai yang bersih, sungai yang aman, sungai yang nyaman, itu bisa setiap saat dikunjungi, dijagain dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga ada aktivitas bagaimana sungai yang kotor atau sungai yang katakanlah tidak baik, itu harus dipulihkan agar menjadi baik. Oke. Jadi ketika bicara bersih, ya harus kita pertahankan, harus kita jagain agar sungai itu benar-benar bersih. Ketika sungainya bersih, kemudian sungai itu bisa diakses oleh siapapun, artinya kita berkesempatan untuk melakukan aktivitas bersenang-senang, menikmati suasana sungai misalnya. Kemudian ketika sungainya baik, ekosistemnya juga sehat, berarti ketika kita ingin lauk ikan, kita lempar mata kail, kita berharap pada ikannya. Kalau sungainya sehat, ekosistemnya sehat. Tapi kalau ekosistemnya tidak sehat atau belum baik, atau kadang-kadang menurun, bagaimana caranya bersama-sama kita pulihkan? Berarti sekarang bukan menjaga sungai dong, lagi memulihkan banget. Memulihkan, walaupun mungkin ada aktivitas yang sifatnya ketika sungainya sudah sedikit membaik, kita jagain, minimal sama. Syukur-syukur secara kualitas itu lebih baik. Itu sedikit pembukaan dari Reaper Defender Pak De nih. Bukan penutupan ya? Bukan. Kan baru mulai. Jadi sang penjaga sungai, itulah kenapa sungai perlu dijagain. Nah, selama ini udah berapa puluh tahun sih Pak De ngejagain sungai itu? Saya sebenarnya kalau secara secara pribadi gitu ya. Sebenarnya ini sejak lama saya gelisahkan, dan saya tahun 98 atau 99 itu ketika saya di Bogor di depan Plaza Jambu 2 itu pernah negur orang yang setiap hari itu buang sampah ke sungai menggunakan gerobak. Pagi-pagi itu saya lihat tiap hari orang buang sampah, narik gerobak sampah gitu ya, seperti gerobak-gerobak sampah pada umumnya, ditarik atau kadang didorong. Nah, ketika jalan dari kampung itu ditarik, kadang-kadang juga didorong. Nah, pas dekat di jembatan Satu Duit di depan Jambu 2 itu sampahnya, gerobak sampahnya diputar, akhirnya gerobak sampahnya didorong. Habis itu gerobak sampahnya diangkat tuh, yang dipegang diangkat. Sampahnya itu tiap hari dibuang ke sungai. Waktu itu saya cuma ngeliatin aja, tapi ada satu waktu saya kemudian akhirnya mencoba untuk negur. Teguran saya kurang lebih begini, Pak, kenapa Bapak tiap hari buang sampah di situ? Kami berseberangan, kan jalan itu kan ada dua. Ada ininya, taman di tengah itu ya. Ya, tapi tidak jauh. Paling antara saya dan dia itu paling jaraknya mungkin sekitar 6 meter. Nah, ketika saya tegur itu, si bapak itu kemudian
nengok ke arah saya sambil berkacak pinggang. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Terus Di sampingnya ada golok. wah, Aduh, saya bilang. Saya bertahan kosong. Artinya juga bukan untuk kita konfrontasi sih, bukan. Tapi ini secara psikologi kan. Ini tukang sampah bawa golok, begitu ditegur berkacak pinggang, kemudian ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Waduh. Ini kan jadi, oke, berarti teguran saya ini adalah cek ombak. Saya nggak mungkin juga melakukan ini karena mungkin saya juga harus memahami situasi ketika bapak itu yang narik sampah. iya, Itu tahun situasinya, 99. Kemudian setelah itu saya simpan aja, saya simpan di foldernya sampah di kepala belakang. Tahun 2006 foldernya saya buka lagi. baru mulai langsung. Tahun 2006 saya buka lagi ketika saya bekerja di salah satu organisasi lingkungan. Salah satu yang saya lemparkan ke teman-teman di satu lembaga adalah kantor kita itu di depannya adalah Sungai Ciliwung. Ini adalah organisasi lingkungan. Bagaimana secara peran kita yang ada di organisasi ini merawat sungai yang ada di depan kantor. Ketika itu teman-teman bilang gini, Mas, ini kan begini. Oke, ini akhirnya saya tidak ketemu. Harapan saya tadinya teman-teman ketika saya lempar gagasan gitu ya, ada komunikasi yang tektok terus ide bagus nih, gimana caranya? Ini enggak. Ini akhirnya kemudian itu saya simpan lagi di folder lagi. Dimasukin ke folder lagi. Nah, kemudian tahun-tahun 2015 ketika saya kerja di Jakarta, kemudian foldernya saya buka lagi. Kebetulan salah satu yang saya hubungi untuk membuka folder itu adalah teman-teman di komunitas peduli Ciliwung. Akhirnya karena di situ ada nomor telepon, kemudian saya hubungi bisa. Kemudian bagaimana caranya bergabung? Ya sudah, Mas Farno datang aja ke tempat di mana teman-teman komunitas berkegiatan. Akhirnya sejak saat itu saya bergabung sampai sekarang. Di situ ya karena kegelisahannya ngelihat satu gerobak sampah ya. Gerobak sampah dan itu tiap hari satu titik. Bayangkan ketika Sungai Ciliwung yang 120 km, kira-kira ada berapa titik yang melakukan hal yang sama. Baik yang dilakukan oleh perseorangan atau individu, atau satu kampung, atau satu RW, atau satu RT. Itu di satu titik, Pak D ketemunya satu, yang lain juga buang di situ. Nah, dari situlah timbul Reaper Defender. Kan Pak D juga aktif banget ya di Reaper Defender itu, gimana kok bisa konsisten ya foldernya itu disimpan terus dilakuin sampai sekarang dari 96 98 sekarang 2024. Wah, udah 30 tahunan. Yang masa belum ada lah. 98 iya. Dan itu pun terlambat. Harusnya dari sejak awal kita melihat bahwa sungai ini mengalami perubahan. Harusnya kita cepat-cepat merespon. Sekarang kalau bukan menjaga ya, sekarang memulihkan saja masih berat. Berat. Iya, kan saya beberapa kali ya ikut kegiatannya Pak D itu. Lihat dari segi kegiatan yang kotor-kotoran begitu, terus yang hadir tuh banyak sekali Pak D. Nah, dari ratusan tiap tahun kan pasti ada kegiatan itu ya. Setahun kadang-kadang Pak D berapa kali bisa ada kayaknya. Bisa 4 kali ada kegiatan clean up di sungai itu. Lebih. Nah, berarti itu udah kalau pesertanya anggap tiap kegiatan itu 200-an, udah berapa orang yang ikut bersih-bersih itu. Tapi kenapa tidak bisa menyadarkan dari itu menjadi agen untuk menyadarkan tetangga atau apa gimana itu Pak D? Iya, jadi ibaratnya gini. Kita selama ini itu baru ibarat rumah ini bocor. Kita belum pada tahap genteng mana yang pecah. Kita belum pada tahap kita betulkan sumber masalahnya. Tapi kita sampai saat ini masih sibuk cari ember, cari bak, cari panci. Buat ini
bocornya. Bocornya udah di sini aja, udah di sini udah. Gitu. Jadi harusnya memang yang kita lakukan secara bersama-sama adalah cari sumber masalahnya. Sumber masalahnya yang kemudian menjadi target. Jadi target itu kemudian dianalisa. Kemudian ketika sudah target itu sudah teridentifikasi, dianalisa, kemudian kita serang bareng-bareng. Kita kerjain bareng-bareng. Kerjain bareng-bareng di situ ya. Kita belum sampai sana. Ini harusnya pekerjaan kita bersama-sama adalah ke sana. Tapi ternyata ini persoalan yang maha rumit dengan segala dinamikanya. Oke. Nah, selain di Reaper Defender, kegiatan Pak De apa aja sih? Kayak goes gitu. Ya, goes itu kan apa sih namanya? Salah satu cara kita berpindah. Oke. Jadi kita bermobilitas dari satu titik ke titik yang lain, dari rumah ke titik aktivitas dan sebaliknya. Saya memang pakai sepeda. Kenapa? Karena ketika aktivitas saya di sungai, proses melakukan tugas di sungai, ketika menggunakan sepeda itu lebih mudah. Karena jadi mungkin teman-teman yang lihat tayangan ini, podcast ini, Kota Bogor itu kondisinya kepadatan kampungnya itu sama dengan kota-kota di Jakarta. Ada beberapa tempat pemukiman tepi sungai itu padat sekali. Jadi kalau misalnya nih pakai sepeda motor itu sulit, apalagi mobil. Tapi kalau pakai sepeda itu fleksibel. Fleksibel ya. Ketika misalnya kita harus turun, kemudian kita tenteng atau kita selipin, kita nyelip udah. Tapi ketika pakai yang lain nggak mungkin. Jalan kaki juga nggak mungkin. Mungkin nggak? Mungkin, tapi jauh dan lama. Nah, yang paling fleksibel adalah pakai sepeda. Jadi bahkan sepeda itu bisa kita angkat dan kita bisa nyeberangi. Misalnya nih, satu kampung dengan kampung yang lain atau satu daerah dengan daerah yang lain itu dibatasi oleh sungai. Ketika musim-musim tertentu, ketika saya harus pindah ke kampung sebelah, saya tinggal angkat sepeda itu, udah nyampe. Oke, jadi selain menjaga sungai, Pak De juga tanpa sengaja aktivitas menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas itu juga bagian dari untuk. Iya, karena itu penting. Penting. Karena ketika kita mengetahui kebutuhan alat bantu apa yang kita perlukan, kemudian kita mengkonfirmasi diri kita bahwa saya cocok dengan ini, kemudian selama ini memang ini baik, ya jalan gitu loh. Jadi tidak perlu rumus harus ada ini, harus ada itu. Ketika misalnya memang ketika harus jalan, ya jalan. Tapi memang daerah-daerah yang dekat. Ketika memang agak jauh dan memang kita bisa mengkonfirmasi diri kita, tugas ini adalah ke sana. Pakai sepeda mungkin, wah ya jalan. Kalau nggak mungkin ya kita pakai transportasi yang lain. Oke. Jadi kalau masih cukup untuk sepeda ya sepeda sebaiknya ya. Berarti tidak hanya menjaga sungai, menjaga udara juga dong Pak De. Ya. Jadi avatar dong Pak De. Wah. Air, udara, tinggal angin. Ini sama aja ya, bersepeda juga menjaga angin. Angin yang di dalam ban. Iya benar. Agar tidak keluar ya. Ya kalau kempes nggak bisa diluas. Terus ini Pak De, gimana, apa sih harapannya buat teman-teman yang aktif di bidang lingkungan tuh ngejagain sungai biar mereka bisa lebih gampang mengkampanyekan agar tidak terjadi lagi yang buang sampah di sungai gitu Pak De. Biar lebih mengena gitu, biar tidak nadah bocornya, tapi bagaimana agen-agen Pak De yang ratusan itu bisa lebih mudah menyampaikan ke teman-teman yang masih buang sampah di sungai. Wah, ini berarti harus dibikin virus baru. Virus apa coba deh? Virus yang bisa mempengaruhi orang dengan sangat mudah, seperti COVID. Nah, kita ciptakan virus orang ketika buang sampah di sungai gatal gitu. Buang sampah di sungai gatal, atau orang itu ketika katakanlah misalnya belanja kemudian bawa kantong plastik, atau kemudian misalnya belanja banyak yang berpotensi menjadi sampah, otaknya jadi ruwet. Atau otaknya langsung cerdas gitu. Cerdas, jangan ruwet, kalau ruwet nanti nggak bisa mencerna. Tambahin langsung cerdas. Wah, ternyata ini sampah ini diiniin, sampah ini diiniin, sampah ini diiniin gitu. Tapi memang ini harus dibuat sistem yang integrasi. Oke.
Misalnya ketika sampahnya sudah kecampur nih, saya coba teman-teman yang menyaksikan podcast ini, coba apa yang di benak teman-teman ketika mendengar kata sampah? Apa di benak teman-teman ketika mendengar tempat pembuangan sampah? Ketika teman-teman mendengar kata tempat pembuangan atau tempat pemrosesan akhir sampah, pasti kotor, bau, jijik. Nah, karena apa? Sampahnya dicampur. Oke. Tapi coba bayangkan ketika, atau jangan bayangkan ya, coba praktekkan. Praktekkan antara sampah yang organik atau yang sisa makanan atau sisa buah-buahan gitu ya, atau sisa sortir bahan makanan, atau misalnya daun ranting dan sejenisnya yang memang organik. Artinya sampah organik itu adalah sampah yang secara alamiah dapat terurai di alam. Nah, ini dipisahkan. Kemudian sampah-sampah jenis yang anorganik, misalnya plastik kemasan sekali pakai, bekas mie instan, bekas kopi, bekas sabun, bekas sampo, dan sejenisnya, yang dihasilkan oleh industri makanan, minuman, atau industri yang menghasilkan produk yang dikemas menggunakan plastik, itu juga dipisahkan. Kemudian jenis-jenis sampah yang katakanlah yang kadang-kadang kita temui nih, banyak hal-hal yang juga mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun. Misalnya baterai. Kemudian misalnya bola lampu. Kemudian lampu TL. Kemudian katakanlah barang-barang elektronik ukuran kecil atau ukuran besar. Itu juga dipisahkan. Ada lagi tekstil. Kemudian lagi ada sofa, ada kasur. Ada lagi juga sampah konstruksi. Jadi selama ini kita menjadikan sampah itu jadi sama ya. Tuh, coba ketika dipisahkan, itu mengelolanya akan lebih mudah dan berpotensi akan terjadi pengurangan sampah yang sangat luar biasa. Nah, itulah ketika sungai dijagain dari darat. Artinya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau di tepi sungai, atau masyarakat yang tinggal di belakang rumahnya, di samping kiri kanan rumah atau di depan rumah ada selokan, itu juga dijagain dari sampah-sampah yang masuk ke situ. Karena biasanya sampah-sampah yang masuk ke sungai itu salah satunya juga dari selokan ya. Berarti selain Reaper Defender harus ada selokan Defender dong, Bode. Iya. Jadi ada selokan Defender, kemudian ada drainase Defender gitu ya. Berarti untuk menyalurkan ke teman biar sungai tetap terjaga ya, memilah ya. Iya, sampahnya dipilah. Karena setelah memilah sampah itu bisa jadi tidak terlihat sampah lagi. Iya. Karena kan? Sampah itu bisa, nah memang kalau sampah udah dipilah diapain? Oke. Sampah organiknya kan bisa dikelola. Misalnya di rumah kita masih memungkinkan menginstalasi lubang biopori, kita instalasi lubang biopori. Kalau sampah plastiknya bisa jual ya. Sampah plastik misalnya botol atau misalnya kemasan-kemasan yang jenis plastiknya tertentu gitu ya, bisa dijual. Kemudian plastik-plastik yang katakanlah kemasan yang nilainya ekonominya rendah atau bahkan tidak ada, ketika dikumpulkan juga banyak. Sekarang sudah mulai ada organisasi atau organisasi lembaga yang kemudian secara khusus memang mengelola itu. Tapi ini jangan dibahas semua. Kalau dibahas semua ya kemudian habis nanti. Karena ini kalau dibahas ini bisa panjang banget nih. Intinya kalau teman-teman yang mau mendukung gerakannya Pak De itu pilah sampah ya. Pilah sampah. Karena setelah dipilah sampah itu bukan jadi sampah lagi, bisa jadi sumber daya baru. Sumber daya baru ya. Dan kita berbicara sampah organik nih. Tadi baru lubang biopori. Kemudian ketika memang di sekitar kita atau ada teman-teman kita atau ada di jejaring kita yang membudidayakan lalat hitam atau BSF, ya sudah. Ketika misalnya memungkinkan kita juga mengumpulkan misalnya sampah sisa makanan dari rumah tangga kita, kumpulin ya, nanti biar diambil, itu juga bagus. Itu juga bisa juga. Kemudian misalnya dibikin kompos menggunakan kompos bag, dicampur dengan daun-daun kering, juga bisa. Kemudian jenis-jenis tertentu misalnya buah-buahan bisa menjadi katakanlah ekoenzim. Kemudian sampah yang juga yang sama antara buah-buahan dan sisa makanan kemudian juga bisa menjadi pupuk organik cair. Tapi memang masing-masing itu perlu konsekuensi. Jadi ada juga nih, ketika di sekitar tempat tinggal kita juga ada warga misalnya di kampung-kampung ada yang ternak unggas, kasih unggas. Ya kasih unggas, itu selesai kok. Tapi jangan dimasukin di dalam kantong kemudian diikat dibuang, itu yang bikin bobol. Iya benar. Oke, Pak De, sedikit perkenalannya dengan Pak De ini mengenai Reaper Defender.
Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi berseri. Berseri. Ini kan baru permulaan. Nanti hal-hal yang banyak yang kegiatan Pak Ade yang bisa kita bantu sebarluaskan gitu. Kayak sampai menemukan gadis idaman terbuat dari plastik gitu. Iya. Oh iya, itu mengerikan. Nanti kita bakalan bahas itu lagi. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan apa nih Pak De? Mungkin teman-teman juga ada yang mau ngasih ide gitu atau gagasan. Obrolan apa yang apa sih yang mengenai lingkungan enak didengar, kemudian mudah diingat. Ketika enak didengar, mudah diingat, kemudian orang-orang atau siapapun yang mendengar, melihat, kemudian tergerak untuk melakukan upaya-upaya baik yang kita bahas di sini. Oke. Keren sekali itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pembahasan sungai selanjutnya. Thank you Pak Ade. Terima kasih Om. Terima kasih ya Turun.